Menindaklanjuti pengaduan masyarakat, DPD LSM Topan Eri Kabupaten Situbondo melalui kuasa hukumnya melaporkan dugaan tindak pidana barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak yang dapat mendatangkan kerugian seseorang, sesuai dengan dimaksud dalam pasal 263 KUHP. Hal inilah yang terjadi kepada petani asal Desa Gedingan, Kecamatan Jangkar, melaporkan ke Polisi Wilayah Hukum Polres Situbondo, Rabu, 21 Juni 2023. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News yang mengabarkan lebih dari sekedar berita. Awalnya gini Mas, ada salah satu warga Desa Gedingan yang mengadu kepada lembaga Tim Operasional Penyelamatan Aset Negara. Ketika itu langsung saya tindak lanjuti, dan yang bersangkutan saya bersama kuasa hukum saya, Mas Lukman Sarjana Hukum, kami melaporkan tadi siang ke Polres Situbondo terkait pemalsuan dokumen, pemalsuan data yang mengindikasikan tindak pidana terkait pemalsuan dokumen. Yang jelas baru selesai barusan Mas untuk tahap pelaporan kami. Saya berharap kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres Situbondo, khususnya kepada penyidik yang sudah memeriksa saya meminta agar secepatnya 4 terlapor yang sudah Topan laporkan segera dipanggil oleh pihak penyidik Polres Situbondo. Jadi begini, saya hari ini kebetulan menjadi kuasa hukum baik pihak yang bersangkutan atas nama korban Pak Musawir dan juga kuasa hukum dari salah satu lembaga yang mengadukan terkait dugaan pemalsuan dokumen itu. Jadi awalnya begini, ada salah satu warga Desa Gedingan itu yang menyampaikan bahwa dia mempunyai sebidang tanah. Ya, dia mempunyai sebidang tanah yang awalnya berstatus tanah negara. Dahulu dilakukan semacam permohonan dengan alih garap itu. Cuma dalam proses tersebut, klien saya itu tidak pernah menerima hasil terbitan SHM tersebut. Begitu loh. Kemudian berapa bulan kemudian, mungkin 1 tahun lebih lah sekarang itu, tiba-tiba ada informasi bahwa klien saya itu menjual tanahnya kepada pihak lain berdasarkan kuasa jual beli kepada seseorang dengan inisial A. Atas dasar itulah saya pertanyakan panjang lebar bahwa benar yang bersangkutan dahulu pernah memang menghadap kepada camat. Dia pernah mengajukan itu, permohonan tanah tersebut. Cuma memang benar-benar tidak pernah menerima sertifikat. Kemudian pada tahun 2022 ini gitu loh, muncul SHM atas nama inisial saja ya, P, panggilannya P. Dia membeli tanah klien saya itu secara keseluruhan melalui akte jual beli dinotaris dengan inisial D. Setelah itu kami melakukan beberapa kajian-kajian. Yang bersangkutan atau klien saya menyampaikan dia tidak pernah menjual tanahnya sama sekali kepada pihak lain, inisial P itu. Jangankan menjual, kepada orangnya saja tidak tahu gitu. Setelah kami dalami, ternyata peralihan jual beli itu berdasarkan kuasa jual. Artinya ada pihak ketiga dalam hal ini. Setelah saya cocokkan, ya, siang tadi sekitar jam 11 saya mendatangi pihak notarisnya, saya mendatangi BPN, saya cocokkan kuasa jualnya seperti apa. Saya cocokkan dengan salah satulah antara KTP dengan tanda tangan Pak Musawir yang diatasnamakan oleh pihak penerima kuasa. Sama sekali tidak ada mirip-miripnya. Jangankan sama, mirip saja tidak. Disinilah sebenarnya dugaan saya. Ada semacam dugaan-dugaan pemalsuan itu. Hukum yang diambil melalui pelaporan. Langkah-langkah selanjutnya apa setelah pelaporan ini, Mas? Yang pertama, kita memang melaporkan tentang adanya dugaan pemalsuan dokumen ya, berupa surat kuasa jual dari D itu kepada inisial P itu, karena benar-benar itu sudah tidak ada
peralihan sama sekali, ya langkahnya memang kita laporkan itu. Kalau perlu nanti kita akan ambil langkah-langkah hukum yang lain berkenaan dengan proses pemalsuan dokumen ini. Kami akan menyampaikan secara tertulis kepada BPN bahwa sertifikat atas nama klien saya Pak Musawir itu yang sudah berubah kepada CP ini untuk dilakukan semacam pemblokiran karena proses awalnya sudah cacat hukum. Tadi juga disampaikan di bagian pertanahan, di bagian tanah negara, bahwa silahkan Mas diajukan secara tertulis terkait pemblokiran ya, atau semacam ketidakterimaan bahwa dokumennya itu dipalsu begitu. Ya harapannya satu, ini menjadi progres dari aparat penegak hukum di Kabupaten Situbondo agar segera yang bersangkutan baik pihak pelapor atau pengadu diperiksa lebih lanjut, pihak terlapor juga atau teradu juga segera diperiksa untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap beberapa berkas-berkas tersebut. Terima kasih. Siap. Tak pernah menjual kapasera, tak pernah menghadap ke saudara pupu tahun. Kan notaris tak pernah menghadap. Terus terang menotaris buat takutnya bikin bisa diselipkan berenang kurangan. Membocak menjual. Kalau takut mulai udah tak pernah terus sama mungkin kalau pada tak pernah menjual. Tidak pernah tak pernah narema obeng sama tak pernah dari pihak hukum maksud tak kan. Kipon.